Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast. Di sini saya Nihayatul Afifah bersama Bu Endah nggih, Bu Endang. Bu Endang nggih, selaku Iya. pimpinan Sanggar Puringsari Iya. dan Mbak Tania nggih, Iya. selaku instruktur Ya, di Puringsari, pelatih nggih. Monggo silakan perkenalan dulu mungkin dari Bu Endang. Nama saya Ibu Endang Toni. Saya selaku pimpinan dan manajer dari Sanggar Seni Puringsari, dan ini adalah Mbak Tania. Monggo silahkan Mbak Tania memperkenalkan diri sendiri. Iya, saya Tania. Lebih tempatnya itu saya sebagai pelatih di Sanggar Seni Puringsari. Itu aja. Ya, baik. Di sini kita akan membahas tentang seni di era digital nggih. Iya. Apa sih seni di era digital itu? Mungkin bisa dijawab siapa? Oke. Jadi gini ya, saya kan termasuk generasi milenial. Kalau menurut saya seni di era digital itu kan sekarang semenjak di pandemi ini itu kan banyak, apalagi khususnya seni tari ya. Iya. Seni tari itu kan banyak kompetisi yang semenjak pandemi itu masih diadakan. Tetapi di kompetisi tari itu biasanya udah berapa kali ya ikut apa namanya yang kompetisi tari ya Bu Endang? Iya, ya banyak. Ikut pementasan gitu ya. Iya, itu lebih ke virtual sekarang, lebih ke video Mbak. Nah, jadi menurut saya oke-oke aja sih untuk istilahnya seni tari di zaman sekarang itu lebih ke kompetisi, lebih diadakan di virtual video. Nah, jadi dari tingkat awal tuh tingkat apa ya? Ya tingkat se-Kabupaten Kudus sampai nasional itu juga kompetisinya lewat video gitu Mbak sekarang. Jadi menurut saya ya oke-oke aja. Berarti sudah mengikuti lomba-lomba gitu untuk Iya, betul. Iya, sering mengikuti lomba-lomba. Lebih tepatnya kalau lomba itu kalau luar sanggar itu lebih ke FLS 2N. FLS 2N itu Festival Seni Siswa Nasional. Nah, jadi ada berjenjang. Nah, dari kabupaten, provinsi sampai nasional. Cuma biasanya di bawah kabupaten itu ada kecamatan, lebih tergantung sama kabupatennya masing-masing. Nah, kalau di dalam istilahnya bukan yang di lingkup luar, biasanya sanggar gitu, sanggar juga biasanya ikut istilahnya ikut lomba-lomba kompetisi seperti kemarin HTD yang mengadakan kan ada 2 yang biasanya ya kami ikut, ada ISI Institut Seni Indonesia sama Universitas Negeri Semarang. Ada juga yang kompetisi yang dari Jarum juga, Sanggar juga mengadakan juga. Intinya untuk era sekarang itu setelah pandemi ini menurut saya kompetisi lewat video juga lebih banyak peminatnya. Nah, gitu. Itu sih ya Bu Ina. Iya sih. Cuma ya kurang marem aja ya. Soalnya kan hanya lewat di video gitu, di video aja ya. Jadi kira kurang puas untuk lawan-lawannya tuh kayak apa atau gimana gitu ya cara penilaiannya. Jadi ya memang lebih enak secara langsung gitu. Ya. Untuk di Sanggar Puringsari ini kan ada musik tarinya nggih. Itu khas dari Kudus. Nah, itu musiknya dibuat sendiri atau bagaimana? Maksudnya Mbak Ini itu untuk tari yang khas kretek ya, musiknya itu. Oh, kalau untuk musiknya baik itu tari kretek maupun tari yang kita ciptakan secara untuk lomba itu kebanyakan memang kita buat sendiri ya, kita menciptakan sendiri. Iya. Kalau bagaimana peran seni di era digital ini dalam kehidupan sehari-hari menurut Mbaknya bagaimana? Apa ya? Menurut saya kalau generasi milenial sekarang itu lebih condongnya lebih ke itu sih Mbak, apa
ke kreasi ya, Ma. Iya, kreasi. ke kreasi, ke sekarang, barat-baratan. Kreasi. Ke kreasi, ke barat-baratan. Zaman sekarang itu lebih minatnya lebih ke itu loh Mbak, K-pop. Oh, K-pop, ya. Contohnya K-pop. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang bikin istilahnya Video. bukan kayak apa, grup gitu Gerakan, loh, grup Komunitas gitu. komunitas. ya, mirip. Nah komunitas, terus mereka kayak bikin suatu K-popers seperti ada yang di kemarin Car Free Day itu. Iya. Nah itu, nah peran-peran seperti itu sebetulnya nggak masalah sih. Cuma ada sebagian anak itu yang lebih condong ke tradisi. Jadi Seharusnya ya perannya ya, ini ya, seharusnya kalau menurut saya apa saja itu bisa, apalagi di era seperti ini ya, kita kan memang ya kalau apa istilahnya kita jual, kita kan mengikuti ya, mengikuti yang dijual itu yang laku apa. Tapi kalau sekarang itu baru memang seperti ini kayak ke barat-baratan gitu ya kita ngikuti. Cuma dari sanggar kami, walaupun kita tetap mengikuti untuk ala sekarang ini untuk gerak-gerak ke barat-baratan, tapi tetap gerak tradisional kita itu tetap iya kita ini kan ya kita tonjolkan. Contohnya kemarin contohnya kan sanggar kan lebih banyak ke job, istilahnya zaman sekarang tuh banyak wedding ya Mbak. Iya, wedding. Nah, job wedding. Sekarang itu banyak klien wedding itu pada minta lebih ke internasional. Nah, jadi ya kita juga harus istilahnya mengikuti zaman ya, nah gitu. Karena kita kan jual ya. Cuma juga ada beberapa yang masih kepengen istilahnya seperti tari gambyong. Nah itu juga masih, cuma lebih banyaknya ke internasional seperti balerina ala India. Nah sekarang kayak gitu. Nah jadi perannya kita juga masih mengutamakan yang tradisi. Nah cuma tapi tetap mengikuti zaman sekarang. Ya, untuk tari kretek yang kemarin sedang viral itu ya Bu, itu kan di cover atau dirubah, itu malah lebih ke busana. Itu bagaimana pendapat Ibu? Kalau menurut saya terus terang ya, saya sebagai penciptanya, saya tuh kurang puas. Jadi enggak suka gitu. Karena kalau saya lihat untuk kemarin ya, itu ciri khasnya Kudus itu kurang detail gitu. Lagi pula masa ya kita itu kan ceritanya di situ pekerja rokok. Masa pekerja rokok itu pakaiannya kayak seperti itu? Kan nggak mungkin kan? Iya itu. Jadi orang Kudus ya itu kebanyakan itu salah kaprah. Jadi dia hanya ayolah kita tari gini, tapi dia enggak memikirkan cerita itu apa ya, yang pantas dipakai apa, dia enggak memikirkan itu yang saya sesalkan gitu. Sebetulnya itu enggak apa-apa asalkan sudah istilahnya sudah izin gitu Mbak. Misalkan itu mau buat kompetisi tari kreasi, lomba tari kreasi gitu misalkan. Kalau lagunya itu nggak full tari kretek, misalkan di mix disambungin sama lagu tari apa atau apa, musik apa, tari kreteknya misalkan diambil cuma 2 menit aja, itu malah boleh. Busananya tidak terpaku sama tari kretek itu nggak apa-apa. Sebetulnya sih fine aja, cuma ya itu tadi harus izin dulu. Ya maksudnya bilang sama Bu Endang ini nanti saya mau ada lomba, busananya seperti ini. Malah Bu Endang kan juga ngasih tahu, mengarahkan gitu. Yang baiknya kayak gini kan gitu. Kalau itu kan enggak gitu. Orang Kudus memang kayak gitu Mbak. Seniman di Kudus itu malah istilahnya mau istilahnya ya buat kepengen bikin biar dia itu wah sendiri. Padahal itu salah gitu. Salahnya di situ gitu, nggak mau berkomunikasi terlebih dahulu. Padahal yang dari luar kota aja dia
datang ya datang ke tempat saya, mau izin mau pentas ini, saja gitu. datang yang luar Tapi kota. Menghargai lah. Iya. Kalau orang Kudus itu belum bisa menghargai, ya enggak semuanya, enggak semuanya orang Kudus kayak gitu. Tapi hanya beberapa yang seringnya itu tidak bisa menghargai gitu. Ketika ada komplain seperti itu, Bu Endah sendiri apa Tidak. ya bertindak lanjuti atau memang biarkan saja lah, memang itu baru Ya. belajar atau gimana? Sebetulnya Yang kalau kemarin. saya ya enjoy aja ya. Iya. Cuma anak-anak yang itu ya, yang memang ya namanya anak muda Iya. ya. Ya kenapa kita sudah punya hak cipta, mama sudah punya hak cipta, kenapa dibiarkan saja? Kalau dibiarkan saja nanti terus jadinya Ngulang malah lagi. terus seperti Terus itu diulang-ulang. karena orang itu nggak punya ini gitu. Jadi harusnya ya diberitahu, harusnya Diberitahu, ya, dikomplain. iya gitu agar dia tahu, karena orangnya dia kalau nggak diberitahu kayak gini, nggak kita Merasa keras, benar. iya dia sebetulnya tahu, Iya. cuma mungkin dia sok nggak tahu aja. Pura-pura. Pura-pura Lah nggak tahu. iya. Itu kan berarti kalau di sanggar kan pasti ada muridnya nggih, ada anggotanya. Itu mulai dari umur berapa sampai berapa? Kalau di sanggar itu kita menerima murid itu di bawah 5 tahun bisa. Di bawah 5 tahun. Iya, pra-remaja, remaja sampai yang dewasa. Dewasa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau memang ingin ya monggo silahkan. Kalau untuk cara mendaftarnya sendiri itu bagaimana? Nah, untuk pendaftarannya itu kan di Sanggar Seni Puring Sari dibagi 2 golongan ini yang Iya. aktif setelah pandemi ya, Mbak. Iya, setelah pandemi. Nah, karena pada waktu pandemi itu memang dibatasi. Kalau setelah pandemi itu ada 2 golongan dari anak-anak sama remaja ke dewasa. Remaja dewasa itu jadi 1. Usia SMP, SMA sama umum ya, Bu Indah. Iya. Yang anak-anak itu harinya sama. Satu Cuma minggu jamnya. ada 3 kali. Di hari Selasa, Kamis, Sabtu. Untuk jamnya sendiri dari jam setengah 4 sampai jam 5 itu Setengah 6. setengah 6-an itu setengah 5. Jam 5 Kan malah dua, tuh. ya. Jam 5 itu untuk anak-anak. Soalnya biasanya itu Mbak, kadang sampai jam 5 lebih dikit, kadang juga jam 5 kurang sudah selesai anak-anak, Selesai tergantung mood anak juga. ketemunya. Nah, kalau untuk yang pra remaja itu biasanya Remaja dimulai dewasa. setelah maghrib ya, Iya. setelah maghrib sampai Sampai habis malam. isaan. Biasanya habis isya setengah 8 selesai. Nah, untuk alurnya biasanya itu kebanyakan itu pertama itu dari sosial media. Memang lebih ke Instagram itu. Nah, banyak yang kontak person ke nomor admin. Terus nanti alurnya itu kita membayar, datang ke sanggar, terus membayar uang pendaftaran, lalu menulis formulir pendaftaran seperti biasa. Oke. Terus untuk uang pendaftaran bisa dicicil 2 kali ya, Ma? Iya. Bisa dicicil 2 kali. Itu nanti terus setelah itu diwajibkan untuk lesnya. membeli kaos PS juga. Terus nanti kalau sudah masuk grup, setelah itu baru dibagi, istilahnya dibagi grupnya. Itu nanti kan karena ada beberapa grup juga ya, Mak, Iya. setelah pandemi ini, supaya nggak bingung juga. Setelah itu baru nanti ada yang Selasa atau Kamis atau Sabtu. Kalau bisa 3-3-nya juga nggak apa-apa, bisa. Jadi nanti per pertemuan juga harus membayar lagi, gitu. Sebagai uang les. Nah, Sebagai uang les. Soalnya biasanya kalau dibuat 1 bulan itu kasihan yang istilahnya ada yang nggak berangkat, ada yang nggak berangkat masih membayar kan harus kasihan. bayar. Nah jadi untuk pembayaran lesnya. uang les ya diganti per pertemuan gitu. Itu kalau pelatihannya itu dimulai dari jam berapa? Jam 3:30 sampai setengah Oh, 5. setengah 4. Ya, 3:30 sore. Untuk anak-anak. Anak-anak sampai jam 5-an. Jam 5. Terus untuk yang pra-remaja sampai dewasa itu biasanya setelah maghrib sampai setengah 8-an gitu.
Apakah ada kekurangan dan kelebihan di seni era digital ini, khususnya di Sanggar Puringsari ini? Kekurangannya sebenarnya banyak. Nah, karena memang Sanggar itu masih belum punya itu, Mbak, apa alat seperti kamera, terus kayak gitu. Nah, lebih ke itu sih dibantu sama sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih mementingkan Sanggar sekarang ini setelah pandemi. Kalau sebelum-sebelumnya cuek, Mbak. Nah, jadi kita jalan sendiri, ya kita panggil videografer itu sendiri. Ya kalau misalnya ada kompetisi-kompetisi, kurangnya di situ, lebih ke apa namanya ini, ke peralatan untuk nge-shoot gitu. Sekarang lebih mengandalkan ke HP. Nah, karena lebih cepat ngeditnya satu-satu, setelah itu jadi langsung ke sosial media. Gitu. Kurangnya di situ. Untuk kelebihannya dari Sanggar ini Puringsari ini apa, Mbak? Kelebihannya ya banyak sebetulnya, tapi mungkin orang-orang sudah ini ya sudah tahu, jadi nggak perlu saya terus pamer kelebihan Puringsari itu kayak gini kan nggak perlu. Biar daya tarik tersendiri untuk orang-orang. Ya, contohnya kemarin kita pegang lomba FLS 2N itu selalu juara 1. Selalu juara. Tidak pernah kita memegang lomba FLS 2N itu tidak juara. Tidak juara, mesti juara 1 dari terus. tingkat SD, SMP, SMA. Itu mungkin sampai provinsi. Kalau misalkan di provinsi memang saingannya sulit-sulit, Mbak. Karena memang kan pelatihnya senior-senior ISI, walaupun ibu juga alumni ISI Jogja. Cuma kan kalau disaingkan sama yang Solo juga berat ya, Mam. Iya, karena soalnya Jawa Tengah itu dia ke ini, ke ke Solo untuk ininya gitu. Ya di samping itu ya memang tergantung juri juga ya. Kita baik seperti apa, kalau memang jurinya sukanya yang lain ya tetap yang lain gitu. Iya. Tapi insya Allah untuk Sanggar kami itu tetap selalu kualitas tetap yang kita terbaik, ya. Ada harga juga ada hasil. Iya, harus itu. Jadi jangan kayak istilahnya ecek-ecek lah, kaleng-kaleng dibunyikan, jangan seperti itu. Jadi kita harus kualitas yang kita jaga. Ya. Untuk pelatih misal pra remaja kan, itu ada tekanan sendiri tak? Kamu harus bisa, atau memang biasanya kalau pelatih itu kan ada yang sulit untuk gerakan, itu bagaimana caranya? Ada murid yang dari nol. Ya, dari misalkan di tingkat SMP, SMA. Iya. Ya mau nggak mau ya kita memang harus mengajari dari nol. Nah kita juga lebih penting ke proses. Nah jadi walaupun dari nol diajarkan, terus kita ikutkan kompetisi juga ya Bu Indah. Iya. Supaya maksudnya anak itu nggak apa istilahnya nggak demam panggung dan punya pengalaman tersendiri. Jadi gini Mbak, memang saya ini Mbak Tania untuk yang memberikan untuk pelatih. Ya, jadi kalau untuk pedoman kita itu memang harus bisa, tapi caranya kita tidak boleh memaksa. Jadi kita punya trik sendiri, punya untuk melatih itu. Gimana anak itu harus bisa, agar dia juga senang, nyaman, dan tidak merasa dipaksa. Ya, itu. Karena biasanya ada pelatih juga yang keras. Cuma kalau saya nggak tegaan Mbak orangnya. Kita sistemnya sistem kekeluargaan ya Mbak. Tapi kalau misal sudah kenal, sudah deket sama murid itu, terus ada lomba sudah mepet. Kadang kita ikut lomba itu hamin berapa ya Mbak? Hamin seminggu gitu baru kita bikin tarian, kita latihan, kita bikin pola. Nah di situ
karena anak-anaknya kita sudah kenal, nah keluarlah jurus keras itu. Biasanya gitu sih, tergantung sama anak-anaknya juga. Kalau yang baru ya kita nggak berani kayak gitu ya. Main halus Karena dulu nanti ya. Main halus. kita kerasi malah nanti Nggak down nyaman dia ya, ya. jadi. Jadi lihat-lihat kita, Oh, lihat-lihat lihat-lihat. situasi dan kondisi. Untuk daya tarik anak zaman sekarang, pasti biasanya kalau anak zaman sekarang kan sukanya HP, maksudnya males banget lah kalau untuk apa les-les sanggar kayak gitu Iya. kan. Nah, untuk daya tarik tersendiri itu gimana? Biar anak-anak itu bisa lah untuk masuk di sanggar Puring Sari itu. Kemarin itu apa namanya? Anak-anak kan lebih suka ke dance ya Mbak, Ya, dance dance modern. modern. Nah, jadi kita memang rencana itu mau membuat istilahnya apa namanya? Poster yang untuk menarik itu lebih ke dance. Terus rencana juga nanti ada pelatihan gratis juga ya Bu Indah, rencananya. Karena memang ini kan banyak masih banyak event bulan Juli ini Iya. memang banyak sekali. Banyak jadi job-job. mungkin nanti mulai Agustus akan ada pelatihan gratis, itu boleh siapapun umum. Rencana diadakan 1 minggu 2 kali ya Bu Endang. 1 minggu 2 kali. Nah, jadi mungkin buat ada yang kepo. Nah, kan banyak itu yang kepo kepengen latihan di Iya, Sanggar latihan. Puring Sari. Kayak gimana? Tarinya Nanti kayak gimana gitu terus ya. pelatihnya kayak gimana? Soalnya orang banyak, aku tuh pengen Mbak. Cuma pertama ada yang masalah malu. Ada yang masalah biaya, banyak kendala-kendalanya mereka. Nah, jadi kita kepengen membuat pelatihan istilahnya les gratis gitu. Les gratis untuk menarik anak-anak yang kesulitan, yang berkendala itu gitu. Kemungkinan ada ya, tapi nggak Iya. tahu kapan ya. Iya, betul. Untuk teknik pelestarian sendiri itu bagaimana? Bindang. Kalau Dengan cara untuk bikin kompetisi ini biasa. ya itu biasanya tuh memang kita buat kayak kompetisi ya atau pagelaran gitu. Jadi baik itu secara besar-besaran maupun secara biasa ya, agar anak itu mau atau lama-lama menjadi senang gitu, senang, gairah. Dan kalau anak itu pertama kita buat dia enjoy dulu. Ya, kalau dia udah enjoy, mesti mau tidak mau kan keterusan nanti. Jadi kayak kalau makan itu mesti kepingin terus ya, kepingin terus karena masakannya enak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi pertama memang anak ini kok sukanya ke barat-baratan. Jangan langsung anak itu kita latih langsung ke tari Jawa full. Iya. Ya kita ngelatihnya sedikit demi sedikit gitu. Jadi lama-lama kan dia nanti akan terbiasa gitu. Kalau kita langsung latih, ayo tari Jawa full, ya mesti dia males karena dia kan kebiasaan jingkrak-jingkrak keras. Sedangkan tari Jawa ya atau tari daerah itu kebanyakan kan halus ya. Jadi mesti dia malas kok gitu, alah kok gini ya. Jadi kita masukkannya sedikit demi sedikit, mungkin 10% dulu, nanti kalau sudah 15%, 20% dan seterusnya sampai 100% dia itu untuk bisa menyenangi tari daerah kita sendiri. Gitu ya Bu. Ya. Itu berarti tidak menemui anak merasa tertekan akan pelatihan tari ini, tidak ada selama kalau ini. di sanggar nggak ada. Tidak ada. Cuma kita biasanya dengar dari anak sanggar itu, Iya. kalau dia kan pernah latihan di mana gitu ya Mbak, NN gitu ya. Nah, dia merasa tertekan. Malah kita itu dapat cerita dari murid itu, saya nggak mau di situ soalnya dikeras. Ada juga. Terus istilahnya ya itu tadi keras sih lebih utama. Kerasnya itu lebih ke main itu Mbak, istilahnya kayak mendak harus terus harus gituin. Ini Kita gitu malah kan dengar ada dari yang murid-muridnya gitu, sendiri. ya. Banyak Karena anak-anak dan orang-orang
ngomong seperti itu. Seperti itu. Lah kalau di sanggar kita enggak. Nggak Iya. ada kayak Jadi kita Malah lebih kayak kekeluarga ya. Kekeluargaan. Jadi kamu enaknya gimana? Iya. Gitu. Malah Kadang sempet yang Mbak tidur. Tania saking nyamannya itu murid juga ada yang pernah nginep di rumah juga Iya, ada sering kayak juga, gitu. iya. Lebih ke apa zaman sekarang bestie. Bestie. Iya, kayak gitu, Mbak. Lebih malah enak nggih kalau Iya, itu. iya, itu. Harapan kedepannya untuk Sanggar Puring Sari ini apa, Bu? Harapan kedepannya. Ya, Mbak Tania dulu, ayo ini baru. Oh, Benang dulu. Dulu Ya, mungkin. Kalau harapan kedepannya untuk Sanggar Puring Sari itu memang kita ingin melatih anak-anak itu mulai dari nol itu agar dia lebih menyayangi walaupun dia itu istilahnya suka atau pintar ke barat-baratan, paling enggak dia harus bisa lah dan mencintai tari atau kesenian dari daerahnya sendiri. Kedua kali memang kami ingin memajukan baik secara betul-betul tari daerah itu sendiri maupun tarian yang masa kini. Ya, kebanyakan memang dari kami menciptakan itu ya kita gabung antara tari yang ini yang Tari tradisi, daerah, tari tradisi. daerah, terus kita Tari masa gabung kini. dengan tari masa kini. Jadi nanti ketemunya atau jadinya seperti tari apa ya Mbak ya? Kalau kita gabung ya seperti itu Oh, ya. iya. Ya, jadi harus biar anak-anak itu ada minat untuk belajar ke situ. Gitu. Untuk Mbak Tania ada harapan tersendiri? Harapannya hampir sama-sama Bendang sih. Cuma itu apa semoga ya Sanggar lebih maju. Menawane nanti ada yang mau sponsori juga ya. Siapa tahu ISK ya kita bisa ini kerjasama gitu dalam acara apa Iya, bisa. gitu. Nah kayak gini kan sudah join, Termasuk, kita kan ya. seneng diundang Kita sama kerjasama. ISK juga. Terus apa ya lebih itu semoga nanti lebih menciptakan tari baru selain tari kretek gitu. Harus itu harus Cuma jadi susah Mbak. Emang kita lebih susah. selalu harus menciptakan tari yang sudah Sebetulnya ada, sudah gitu. menciptakan. Cuma kan yang dihak patenkan Baru hanya tari kretek. karena Menghak patenkan kan susah ya, Bu. dananya Dananya. itu ya. Kalau tidak karena dibantu oleh Jarum mungkin ya nggak tari bisa. kretek belum bisa karena dulu kita kan selalu di ini ya sama Jarum terutama Pak Panji ya didorong terus ayo harus dihak patenkan dihak patenkan dari Pak Panji Jarum ngendikan seperti itu terus akhirnya ya ini mengambil jalan itu udah nggak apa-apa nanti semuanya Jarum yang ngurusi gitu. Cuma Puring Sari syarat-syaratnya aja. Akhirnya ya tercipta untuk hak cipta itu. Moga-moga tari-tari yang sudah kita Sudah kita, ciptakan ya. dan yang sudah Mbak Nia ciptakan itu moga-moga juga bisa mencapai Bisa hak mencapai. cipta. Ya intinya satu, ya teruskan budaya membangun tapi jangan lupa bangun kebudayaan gitu. Ya, mungkin cukup seperti Iya. itu, nggih. Iya, Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Mbak. sama-sama. Baik, terima kasih. Saya Nihatul Afifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.